Selamat siang, sampai berjumpa kembali dengan mata kuliah sistem pendukung keputusan. Untuk kali ini saya akan membahas salah satu metode sistem pendukung keputusan, itu simple additive weighting. Apa itu simple additive weighting? Ada beberapa pakar yang mengatakan adalah konsep dasar metode Shaw adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode Shaw membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan X, kita sebut X, ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Metode ini merupakan metode yang paling terkenal dan paling banyak digunakan dalam menghadapi situasi multiple attribute decision making. MADM itu sendiri merupakan suatu metode yang digunakan untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu. Nah, ini ada struktur hierarki, di mana ada goal, tujuannya. Lalu kriteria itu kita ibaratkan C1, kriteria 2 itu ada C2 sampai dengan kriteria M atau CM. Nah, tiap-tiap kriteria itu mempunyai alternatif yang bisa dihubungkan satu sama lain. Alternatif 1 kita simbolkan dengan A1, alternatif 2 kita simbolkan dengan A2, sampai ke alternatif N kita simbolkan dengan AN. Tujuannya apa sih SAW itu? Apa yang ingin dilakukan ke depan oleh seorang pengambil keputusan pada masalah keputusan yang spesifik, di keputusan yang harus diambil bisa lewat individu atau menggunakan komputer yang kompleks ya. Contoh tujuannya, ya ini contoh tujuan untuk menyelesaikan masalah dengan SAW. Yang pertama ada mencari laptop untuk desain grafis yang sesuai kualitas dan harga, bisa menggunakan SAW ya. Lalu yang kedua ada membeli rumah untuk berkeluarga sesuai dengan kriterianya ya. Yang ketiga adalah memperkerjakan karyawan baru sesuai job requirement-nya. Itu sering dipakai untuk metode Shaw. Lalu kriterianya apa sih? Kayak laptop, kita mencari laptop yang terbaik adalah kita bisa melihat dari kriteria harga, CPU, RAM, size, FGA, hard disk, Bluetooth, operating system. Terus kalau rumah apa kriterianya? Bisa luas tanah, luas bangunan, lantai, jumlah kamar, jarak, tempat ibadah, dan harga. Lalu calon karyawan itu bisa dinilai dari kriteria dari tes tulisnya, tes wawancara, pengalaman, pendidikan, status, dan nego gaji. Oke, ini elemen kriterianya. Di dalam kriterianya itu ada bobot dan rating. Ya, terus untuk menentukan kriteria kita diperlukan lagi ada atribut yang kemarin udah disampaikan, ada benefit dengan cost. Oke, lanjut. Nah, di sini ada beberapa tipe kriteria beserta dengan atributnya. Seperti contohnya adalah mencari karyawan yang terbaik, bisa tes tulis. Kenapa bisa dibilang dengan benefit? Keuntungan, jika nilainya bagus maka dia lulus keuntungannya. Nah, gak ada hubungannya dengan cost atau biaya. Tes wawancara sebagai seperti itu. Kalau dia lolos wawancara maka keuntungannya adalah dia diterima. Lalu pengalamannya juga iya. Semakin dia pengalamannya banyak, maka keuntungan buat kita adalah tujuan dari kerjaan dia atau hasil report kerjaan dia akan selesai. Pendidikan juga kita ibaratkan adalah benefit. Jadi semakin dia tingkat pendidikannya tinggi, keuntungan buat kita ada wawasan dia lebih baik. Nah, status di sini kenapa cost? Nah, status ini berhubungan dengan gaji atau salary. Kalau menikah maka ada tunjangan, ya. Ada tunjangan anak, suami atau istri, maka akan menaiki biaya untuk kita membayar gaji karyawan tersebut.
Lo nego gaji, semakin dia bisa rendah kita nego gaji dia, maka akan mengurangi biaya kita, biaya pengeluaran untuk membayar gaji upah atau upah dia. Nah, itu adalah perbedaan dengan cost dengan benefit. Nah, untuk bobot itu bebas, tapi saya selalu menjumlahkan rata-rata adalah 1. Kenapa? Karena kita pengen membagi tiap-tiap kriteria. Kalau yang lainnya sih, kalau contoh-contoh lainnya sih, dia bisa lebih dari 1 atau 100. Nah, seperti itu. Nah, ada lagi dengan rating, misalnya. Jadi kan ada pendidikan, misalkan contoh, jadi ada pendidikan nih di C4. Nah, di C4 tuh kalau kita nilai, kalau misalnya si karyawan itu dia pendidikannya saja, nah maka poinnya 3, gitu kan. Kalau SMK dia nilainya 1. Jadi tiap kriteria itu ada lagi ratingnya, seperti itu dibolehkan. Nah, alternatif apa sih maksudnya alternatif? Nah, di tiap kriteria itu pasti terdiri dari alternatif juga. Kayak laptop, alternatifnya apa? Bisa MacBook Air, Asus, Jimpo, Dell, Inspiron, HP, dan lain sebagainya. Terus kalau rumah, bisa rumah A, rumah B, rumah D, ataupun seperti komplek, misalnya Serang City, dan sebagainya. Pekerjaan karyawan baru sesuai dengan jobnya. Nah, ini ada nama-nama pegawainya. Nah, apa aja sih langkah-langkah untuk membuat simple additive rating? Yang pertama ada kita harus mendefinisikan, mencari kriteria, atribut, bobot, dan rating dulu. Kita harus mencari itu dulu, yang akan kita sebagai acuan untuk mengambil keputusan. Oke. Yang kedua adalah menentukan nilai setiap kriteria yang dimiliki setiap alternatif. Nilai bisa mengacu jadi rating yang sudah didefinisikan kayak tadi tuh, ya 1, 2, 3. Jadi tiap kriteria tuh misalnya pendidikan si A misalnya, maka nilainya berapa. Nah, seperti itu. Setelah kita dapat data-data dari tiap alternatif, nilai dari tiap-tiap alternatif, maka kita buat matriks keputusannya. Lalu setelah itu kita normalisasikan matriksnya. Lalu terakhir adalah kita ratingkan atau kita peringkat yang paling tertinggi sampai yang terendah. Oke, saya akan memberikan contoh paling simpel dalam memilih karyawan. Seorang perusahaan akan melakukan rekrutmen kerja terhadap 5 calon pekerja untuk posisi operator mesin. Posisi yang saat ini hanya ada 2 posisi yang kita perlukan peluangnya. Nah, dengan metode SAW kita diharuskan menentukan calon pekerja tersebut. Bagaimana caranya? Oke, pertama kita mendefinisikan kriteria. Apa dulu sih kriterianya? Yang pertama kita harus tahu atributnya, apa dia benefit ataupun dia cost misalkan. Oke, benefit, pengalaman kerjanya, pendidikannya, usia, itu termasuk ada benefit. Lalu costnya adalah status perkawinan dengan alamat. Jadi semakin jauh rumah dia, maka biaya transportasinya akan berbeda tiap karyawan. Semakin jauh dia makin mahal. Ya, misalnya dekat kita kasih biaya transportnya itu bisa 20.000, maka kalau yang jauh bisa 50.000. Itu kan bisa mengurangi menaiki biaya yang kita keluarkan. Setelah itu kita tentukan nilai setiap kriteria. Misalkan alternatif A pertama, misalnya si A, dia kriteria pertama dikasih nilai 0,5 misalkan. Jadi nilai range ini bebas, tidak dipatokan, cuma saya tentukan ada nilai desimal. Terus kalau A2 alternatif orang kedua, kriteria pertama adalah 0,8. Berarti saya range-nya di sini adalah dari 0 sampai 1 ya. Oke, semoga kalian paham. Seingat lagi dari C1 sampai C3 itu adalah benefit, C4 sampai C5 adalah cost. Oke, yang harus kalian pahami. Ya, kita membuat matriks keputusan.
seperti tadi. Jadi data dari nilai-nilai setiap kriteria yang dimiliki alternatif, maka kita buat matriks keputusan seperti ini. Hanya kita masukin ke dalam matriks keputusan saja, tidak ada proses perumusan di sini ya. Nah, perumusannya ada di normalisasi matriks. Kita ingatkan lagi, ada benefit itu khusus untuk kriteria 1, 2, 3, dan cost adalah C4 sampai C5. Oke, saya jelaskan pelan-pelan, semoga kalian paham. Untuk benefit, untuk normalisasi nilai, jika faktor kriteria benefit digunakan rumus adalah nilai dari matriks ini dibagi dengan maksimal untuk kriteria. Saya kasih contoh, misalkan, nah, dalam baris ini ya, yang ada kursor ini, paling besar nilainya adalah poin 1, maksudnya 1 ini ya, ini paling besar ya, maka nilai maksimalnya adalah 1. Nah, 0,5 dibagi 1, 0,5 adalah, jadi matriks keputusan kita bagi dengan nilai maksimal. Jadi setiap nilai matriks keputusan dibagi dengan nilai maksimal. Itu untuk benefit ya. Lakukan hal yang sama untuk baris kedua. Baris kedua, kolom pertama 0,8 bagi 1. Oke, sama juga 1 bagi 1 sama dengan 1. Lalu dari kolom C4, C2 nih, masih dengan C2, itu kolom kedua. Kita lihat kolom kedua, itu nilai maksimalnya berapa? Ini kolom kedua, nilai maksimal adalah 1. Maka misalnya kita tanyakan adalah row 2, misalnya kolom kedua baris pertama, atau baris pertama kolom kedua, itu 1 bagi 1. Oke, terus baris kedua kolom kedua berarti 0,7 bagi 1. Terus baris ketiga kolom kedua berarti 0,3 bagi 1. Oke. Bagaimana dengan kriteria ketiga atau kita kolom ketiga? Di sini juga nilai maksimal adalah 1. Berarti kalau baris pertama kolom ketiga berarti 0,7 bagi 1. Baris kedua kolom ketiga berarti 1 dibagi 1, dan seterusnya. Berarti kita sudah menyelesaikan normalisasi matriks untuk benefit ya. Kita lanjut dengan cost. Nah, ini adalah kebalikan dari benefit. Jadi kita lihat dulu nilai minimalnya, karena adalah cost itu adalah kita melihat biaya yang terendah. Maka kita cari nilai minimalnya, maka kita bagi matriksnya. Oke, kita lihat di sini untuk kriteria keempat, nilai paling minimal adalah 0,5. Oke, berarti 0,5 dibagi 0,7 untuk baris pertama kolom keempat. Selanjutnya 0,5 bagi 0,5. Terus selanjutnya 0,5 dibagi 0,7. Nah, itu adalah untuk mengetahui normalisasi untuk atribut cost. Bagaimana dengan C5? Sama. C5 ini makan nilai terkecil adalah 0,7, maka 0,7 dibagi 0,8 hasilnya berapa, dan seterusnya. Itu kita mengetahui matriks normalisasi. Nah, hasil dari pembagian tersebut kita jadikan adalah matriksnya. Ini udah kita buat tabel ya. Tabelnya seperti ini dari perhitungan tadi. Nah, ini adalah normalisasi matriks, hasilnya seperti ini. Kita matriksnya seperti ini, oke.
Setelah kita dapat normalisasi matrisnya, maka kita lakukan ada perkalian matris normalisasi dengan bobot kriteria untuk mencari perankingan. Maka W itu adalah bobot tadi yang di slide ke 17. Nanti kalian buka lagi slide 17, itu tinggal dikalikan dengan yang slide 24. Kayak seperti ini, itu semua dikalikan 0,5 dikali 0,3. Jadi 0,3 ini adalah bobot yang slide ke 17. Ini, yang ini juga, ini juga, ini juga, ini juga. Nah, kalau ya 0,5, 1, 0,7, 0,714 ini dapatnya dari ini. 0,5, 1, 0,7, 0,14, 0,875. Berarti alternatif pertama, misalnya saya nih, si A, Amir misalnya. Untuk kriteria pertama, berarti 0,5, nih 0,5 dikali dengan 0,3, kita lihat di bobot di slide 13. Seperti ini. Terus kriteria kedua dia dapat berapa? Kriteria kedua dia dapat nilai 1. 1 tinggal dikalikan adalah bobotnya adalah 0,2. Maka hasil dari perkalian dan penjumlahan ini adalah dia dapat 0,72835. Dan seterusnya untuk alternatif kedua, 3, 4, dan 5. Maka didapatlah nih hasilnya. Dari nilai ini, maka yang paling terbesar adalah A2, yaitu 0,835, dan A5 dengan 0,321. Sebenarnya mudah-mudah gampang rumus SAW. Jadi semoga kalian paham. Sekian penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.